Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أيها الملأ أيكم يعدني بعرشها لا يعدني مسلمين. صدق الله العظيم. Jemaah Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita akan melanjutkan kaji kita. Hari ini kita akan membahas topik yang agak berbeda, topik yang sebenarnya ada hubungannya dengan teknologi, tapi ada hubungannya juga dengan yang goib, begitu ya. Kisah yang sebenarnya cukup populer pada Islam, mirip dengan kisah Isra Mi'raj, tetapi tidak diperingati setiap tahun, ya, yaitu peristiwa pemindahan singgasana Ratu Saba, Ratu Bilqis, dari kerajaan Bintang Saba ke kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah, kisah ini terekam di dalam surah An-Naml, surah ke-27, khususnya di ayat 38 hingga 40. Sebenarnya kisah Nabi Sulaiman ini tertuang di ayat-ayat sebelumnya, tapi kita akan fokus ke yaitu di ayat 38, 39 dan 40. Kita berangkat dari ayat ke-38 yang merupakan ungkapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala, berkata Sulaiman, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar. Ini maksudnya pembesar Nabi Sulaiman. Ayyukum ya'dini, siapa di antara kalian yang bisa datang kepadaku di arsiha, dengan singgasananya, maksudnya singgasana Ratu Bilqis, qabla tunin muslimin, sebelum mereka datang kepadaku dalam kondisi berserah diri. Nah, ini ayat ke-38. At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perkataan ini mengutip beberapa orang, beberapa
sahabat bahwa ungkapan ini keluar dari Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman itu mendengar ungkapan burung hudhud. Kita ingat di dalam rangkaian kisah ini disebutkan bahwa suatu hari Nabi Sulaiman dan tentaranya ini sedang melakukan perjalanan. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu berhenti dan cek ya pasukannya, tapi tidak terlihat burung hudhud. Nah, kemudian ditanya kemana nih hudhud ya. Awas nanti kalau tidak ada laporan pertanggungjawaban maka dia akan sembelih. Nah, maka kemudian burung hudhud datang dan berpikir bahwa burung hudhud baru saja pergi ke tempat yang jauh dan dipimpin oleh seorang ratu dan mereka matahari, dan di dalam kerajaan itu terdapat singgasana yang luar biasa, begitu ya. Nah itu, kemudian burung hudhud menguraikan keindahan singgasana tersebut. Nah, jadi ada ulama yang berpandangan seperti itu. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang ungkapan ini, mari kita simak terlebih dahulu supaya kita punya bayangan di mana negeri Sabak itu dan di mana kerajaan Nabi Sulaiman ya. Nah, kita lihat petanya ini lebih dulu. Ini peta Saudi Arabia dan di sebelahnya adalah Mesir ya, Mesir, dan di bawahnya Sudan gitu. Nah, jadi di tempat inilah negeri yang disebut Syam. Ada beberapa negara di situ seperti Jordan, Syria, Lebanon, Israel, ya, yang sering kita dengar di hari-hari ini. Bahkan kemudian di sela-sela itu, jadi Israel dan ini di sini ada jalur Gaza, ya, yang sekarang itu sedang rame-ramenya. Nah, ini negeri Syam. Nah, kemudian negeri Sabah, tempat Ratu Bilqis. Nah, ini disebutkan oleh para mufasir itu di Yaman. Ya, Yaman itu di selatan Saudi begitu ya, di bawah. Gitu. Nah, jarak Syam ke Yaman ini ya. Nah, ini jadi jaraknya itu sangat jauh. Sekitar 2000 kilometer ya. Jadi kalau ini perjalanan darat bisa berbulan-bulan sebenarnya ya. Jadi ya ini. Jadi untuk memahami kisah ini saya sebenarnya juga mikirnya itu agak lama ya. Itu. Apalagi kemudian jumlah pasukannya nanti kita lihat itu dalam jumlah yang sangat besar ya. Nah, jadi ini kalau lebih terang lagi ya. Jadi sekali lagi di sini Jordan, Syria, Lebanon, Israel, dan di sini ada jalur Gaza, gitu ya. Nah, ini
Ini terusan Sueznya yang mana? Yang ini atau yang ini gitu ya? Itu. Nah ini Yaman di sini, ya. Yaman di situ. Itu kerajaan atau negeri Sabah begitu, ya. Nah, jadi supaya kita punya bayangan. Jadi kalau Ratu Bilqis melakukan perjalanan ya ke negeri Syam itu ya zaman dulu itu naik kuda atau naik onta itu harus berapa lama begitu ya. Nah ini supaya kita punya bayangan. Nah, jadi ayat ini tadi, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla adoni muslimin. Jadi Nabi Sulaiman berkata kepada para pembesarnya itu, wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang bisa datang kepadaku dengan membawa singgasananya, singgasana Ratu Saba, sebelum mereka datang kepadaku dalam kondisi berserah diri. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, satu pendapat menyebutkan bahwa ungkapan ini disampaikan oleh Nabi Sulaiman setelah mendengar laporan dari burung hudhud. Ya. Maka Nabi Sulaiman ingin menguji apakah cerita dari hudhud ini benar. Itu. Nah, yang kedua, mendengar uraian tentang singgasana itu, maka Nabi Sulaiman takjub, ya, dan ingin melihat kebenaran dari cerita hudhud tentang singgasana itu, ya. Maka mintalah para pembesar itu datang membawa singgasana tersebut. Nah, pendapat yang kedua, bahwa ungkapan Nabi Sulaiman ini disampaikan setelah utusan dari Ratu Saba itu keluar. Jadi dalam cerita lengkapnya itu, ya, yang tentu bukan versi yang pertama ini, hudhud datang dengan laporan. Nah, kemudian Nabi Sulaiman berkirim surat yang menyeru pada ratu dan semua pengikutnya itu untuk masuk Islam, gitu ya. Nah, menerima surat ini yang sebenarnya di kerajaan itu sudah dilakukan penjagaan yang ekstra ketat, tetapi ternyata surat itu masih bisa tembus, ya. Nah, maka ini pasti bukan pasukan kaleng-kaleng, kira-kira begitu ya. Jadi akhirnya gentar juga Ratu Bilqis itu, ya. Tetapi tentu kebenaran tidak diungkapkan secara diplomatis, itu kemudian mengumpulkan para pembesar dan dimintailah pendapat dari para apa namanya itu, dari para pengawalnya, ya, penasehatnya, itu bagaimana pendapat kalian? Nah,
Maka salah satu pendapat menyebutkan jadi tes saja dia, ya. Itu apakah dia bermental kuat, berkarakter, atau ya orang biasa-biasa saja yang katakanlah serakah. Ya, sebenarnya begitu. Ya, tes. Gitu. Nah, cara ngetesnya gimana? Ya, dikirim apa? Eh, ya seperti apa barang-barang yang khas, hiasan yang khas negeri tersebut yang dipandang di tempat lain itu juga ada, begitu ya. Nah, nah biasanya kan kalau orang gampang apa, gampang di kalau dalam dunia politik itu tentu gampang dibeli, ya. Itu. Jadi mesin kampanye sekarang kan, nah datang aja. Kalau sekarang kan bukan bawa barang yang dan ya kalau barang mungkin ya harus bangsanya Alphard ke atas gitu ya, itu berapa, atau kalau enggak ya cek langsung. Nah gitu ya, itu cara menguji. Nah, itu ternyata itu berlaku sampai sekarang ya. Nah ternyata kemudian utusan yang datang kepada Nabi Sulaiman itu ya disumpah, jadi bawa lagi tuh ya apa semua barang yang dibawa itu disuruh bawa pulang ya, dan sambil istilahnya sambil direndahkan lah begitu ya, bahwa apa yang kamu bawa itu sangatlah tidak sebanding dengan apa yang kami miliki begitu ya. Gitu. Nah maka Ratu Saba begitu ya, setelah menerima apa namanya balasan bahwa buktinya sodeannya itu ditolak, maka mereka pun bersiap untuk menyerah ya, dan menyatakan akan berangkat ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, tapi sebelum itu ya, jadi mereka tidak melakukan perlawanan dan tunduk. Tapi sebelum itu Ratu Bilqis memerintahkan untuk melakukan penjagaan terhadap singgasana itu ya sampai 7 lapis penjagaannya itu ya. Jadi singgasananya dijaga ya oleh pasukan, juga oleh apa namanya tembok-tembok hingga 7 lapis. Jadi itu. Nah, kemudian mereka berangkat diiringi dengan 12.000 pasukan. Jadi jumlah yang cukup besar tentunya ya. Sekali lagi untuk perjalanan dari Yaman ke Syam ya. Lain. Jadi kalau 2000 saya sendiri sekali lagi juga agak sulit membayangkan ya, karena 2000 km itu 2 kali Pulau Jawa ya. Jadi bagaimana pada waktu itu yang belum ada ya ini mungkin saya salah membayangkan, dalam artian pada waktu itu pada zaman Nabi Sulaiman belum ada teknologi gitu ya. Itu mungkin nanti kita harus terpaksa harus menerima pada waktu itu sudah ada teknologi yang canggih juga gitu ya. Nah ini kalau dengan teknologi canggih baru bisa apa kita pahami gitu bahwa 12.000 km itu bukanlah perjalanan yang terlalu lama begitu ya. Nah ini. Nah, jadi kemudian mereka berangkat menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, keberangkatan mereka itu dipantau oleh pasukan Nabi Sulaiman.
khususnya oleh tentara jin. Ya, nah ini. Nah, setelah pasukan itu cukup dekat, baru kemudian pasukan itu lapor, ya, wahai Baginda Sulaiman, Ratu Saba dan tentaranya udah apa cukup dekat, nah begitu. Nah maka keluarlah ungkapan ini, ya. Jadi bertanya kepada para pembesar siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Saba itu dalam waktu yang relatif singkat, begitu ya. Nah, mendengar itu, ya. Nah, jadi tawaran ini dilakukan, ya. Juga ada dua pendapat. Yang pertama, ini supaya dibawa karena Ratu Bilqis dan pasukannya itu belum masuk Islam, ya. Sehingga kalau belum masuk Islam itu bisa dianggap kalau dalam situasi perang ini rampasan perang, jadi halal begitu ya. Tapi kalau sudah masuk Islam tentu ini nggak bisa diambil begitu saja, gitu ya. Ini pendapat yang pertama, mengapa singgasana itu diambil, dibawa begitu. Tapi pendapat yang kedua yang lebih masyhur, ya, itu diambil untuk memperlihatkan kenabian, ya, itu. Jadi apa yang disampaikan seperti tadi, mengirim seperti sebelumnya mengirim surat, ya, ke tempat, ke dalam ruangan yang sebenarnya sudah dijaga ekstra ketat, yang nggak mungkin pasukan apa ya, yang tidak luar biasa itu kemudian bisa tembus. Nah ini yang kedua, yang memperlihatkan kenabiannya dengan cara bahwa singgasana itu telah berada di tempat Nabi Sulaiman ketika Ratu Bilqis dan pasukannya itu nyampe, begitu ya. Nah itu. Nah, mendengar pertanyaan ini, ya, tantangan ini, maka yang pertama kali merespon itu adalah jin ifrit, ya, jin ifrit, begitu, ya. Nah, jin ifrit berkata, "Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an takum min maqsadika ya inni alaihi laqad amin." Ya, itu. Jadi berkata ifrit dari bangsa jin. Nah, ini apa pimpinan jinja, ya, itu. Ifrit kalau dari sisi kata sebenarnya maknanya itu kejam, ya, keras, begitu. Nah, ini kalau dari sisi kata. Nah, jadi ifrit, nah, ini ada, jadi ifritun itu ada yang bentuk zamannya afariyun, ada juga ifriyatun dengan jamak afariyatun, ya. Itu kalau dari sisi bahasa sekali lagi itu keras, kejam, begitu ya. Jadi cuma itu kejam, begitu ya. Nah ini yang kemudian menawarkan diri. Anak ketika bihi, jadi aku akan datang kepadamu dengannya bihi, dengan singgasana tersebut, qabla an taqima min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, ya. Nah, tempat duduk ini, ya,
Itu dijelaskan ya. Jadi sebenarnya secepat apa begitu ya, berdiri dari tempat duduknya. Apa yang dimaksud sebelum engkau berdiri dari tempat duduknya? Ya, ya bayangan saya dulu berdiri dari tempat duduk ya, dari tempat duduk saya gitu ya. Ya, jadi sebelum ada berdiri dan kemudian duduk kemudian berdiri. Jadi cepat kan? Tapi para mufasir tidak menjelaskan demikian. Yang dimaksud maqam itu adalah tempat duduk Nabi Sulaiman ya, mengadili orang-orang dan jin pada waktu itu yang biasanya berlangsung dari pagi hingga nisfun nahar, hingga tengah hari, begitu ya. Bahkan sebagian menyebutkan dari pagi hingga sore. Artinya tawaran jin ifrit itu berarti bahwa singgasana itu akan bisa dibawa dalam waktu setengah hari, gitu ya, atau seharian. Jadi bukan duduk lalu berdiri, ya. Jadi berarti bukan itu maksudnya ya. Gitu. Nah, wa ini alaihi laqawiyyun amin, gitu ya. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan sifat-sifat dari jin ifrit, huwa laqawiyyun sadid. Jadi dia kuat dan keras, begitu ya, keras. Itu keras itu maksudnya sangar. Jadi jin itu sangar gitu ya, kuat dan sangar gitu ya, nggak gemak-gemak gitu ya. Nah itu, jadi sungguh aku adalah sosok yang kuat. Jadi kuat itu dalam artian membawa singgasananya itu ya. Jadi sebesar apapun singgasana itu aku bisa bawa itu ya. Dan kemudian ditambahi, dan aku juga sosok yang terpercaya. Ini artinya singgasana itu nanti akan sampai di depan Nabi Sulaiman dalam kondisi yang utuh ya, karena singgasananya itu terbuat dari emas dan berlian. Jadi semua ornamen, semua hiasan nanti tidak akan ada yang hilang, tapi akan dibawa dalam kondisi yang utuh. Tidak ada satupun yang diambil. Ya, sungguh aku kuat dan dapat dipercaya. Jadi ini jaminan ya dari jin ifrit. Itu. Nah, mendengar jawaban ini, Nabi Sulaiman tuh kurang puas, ya. Itu. Jadi Nabi Sulaiman menjawab, qala Sulaimanu, ya, ana uridu asra'an min dzalik. Jadi aku ingin yang lebih cepat dari itu. Ya. Jadi bukan seharian, bukan setengah hari. Nah, ini jawaban dari Nabi Sulaiman. Ya. Nah, karena Nabi Sulaiman berkata seperti itu, maka ada ya qala allazi indahu ilmun minal kitab. Jadi berkata seseorang yang di sisinya yang mempunyai ilmu dari Alkitab, ana aku tabihi qabla
ayyartab ilaika tarfudah. Jadi hati bisa datang kepadamu dengan singgasana itu sebelum mata yang berkedip itu membuka, gitu ya. Gitu. Nah, pertama, siapa orang yang berilmu ini? Nah, ini ada beberapa pendapat juga, tetapi jumhur atau mayoritas menunjuk pada satu nama, yaitu Asif bin Burukhala. Ini adalah sekretaris Nabi Sulaiman yang doa-doanya itu selalu dikabulkan, ya. Nah, ini dia adalah orang Yahudi, ya, gitu. Jadi kalau tempatnya yang saya tunjukkan tadi itu masuk akal, dia orang Yahudi, ya. Itu. Nah, apa yang dimaksud apa bahwa singgasana itu bisa dibawa dalam waktu kedipan mata, begitu ya. Nah, ini dijelaskan ya bahwa Asif bin Khoya ya, itu kemudian meminta Nabi Sulaiman untuk melihat langit, melihat ke atas, ya. Dan di saat itu Asif ini kemudian berdoa, ya. Nah, doa Asif ini kan tidak tertolak, gitu ya. Nah, jadi berdoa, dan di dalam tafsir juga disebutkan ada dua doa, ya, ada dua versi doa. Yang pertama doa yang singkat. Nah, ini mungkin doa yang disampaikan oleh orang-orang Muhammadiyah. Itu biasanya singkat-singkat. Ya, kan orang Muhammadiyah itu kan doanya singkat-singkat. Buka acara aja, mari kita buka dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Tapi kalau saudara kita NU itu, mari kita buka dengan baca kumpul kitab Al-Fatihah. Nah, itu kan panjang. Ya, jadi secara sosiologisnya itu begitu. Ya, Muhammadiyah itu biasanya doa makhluk itu singkat-singkat, ya. Makanya juga wiridan setelah sholat itu juga singkat, gitu kan. Ya, itu. Ya. Tapi kalau kita sholat di musola saudara kita yang nadirin itu, ya. Bahkan yang masjid, misalkan seperti ini, masjidnya diorang aktif sampai selesai, itu wirid subhanallahnya belum keluar. Jadi masih banyak tembangan gitu kan. Nah, itu. Ya, nah ini. Nah, jadi doa yang pertama pendek, ya dal jalal wal ikram, gitu. Jadi dalam pendek ini Asif itu adalah peserta muktamar Surakarta, warga Muhammadiyah. Doanya pendek, nah, kira-kira begitu. Ya. Tapi ada juga nih doa yang panjang. Jadi versi yang satu doanya agak panjang, ya. Itu, ya, ini. Ya ilahana, ya ilahana, ya ilahana, ilahan wahidan, la ilaha illa anta, ini di arsyha. Ya, itu. Ya Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu, yang satu, Tuhan yang esa, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, datangkan kepadaku ars singgasananya. Nah, gitu ya.
Ini doanya agak panjang, gitu ya. Nah itu. Maka kemudian singgasana itu sudah hadir, ya. Sehingga begitu Nabi Sulaiman menurunkan pandangannya, ya, dari arah langit ke depan, maka sudah tampaklah singgasana itu, ya. Nah, tentu kemudian kita membayangkan, ya oh, gitu ya. Kalau itu diibaratkan kuade, tahu kuade gitu, teman-teman tentu ya. Dan itu kan agak besar ya, kalau tidak kursi begini, gitu maksud saya. Kalau kursi gini kan gampang, gitu ya. Yang agak besar dikit lah, kuade gitu ya. Nah itu kita membayangkan gimana? Datang tiba-tiba datang masjid gitu ya. Bagaimana itu kan? Ya. Ini menurut gitu. Ya. Nah, abang Al-Qurtubi ya mengutip itu tafsir Al-Qurtubi mengutip bahwa singgasana itu muncul dari bumi, ya, muncul dari bumi bukan dari atas, betul, tapi dari bumi, ya. Nah kalau dari bumi ini kira-kira yang membawa itu siapa? Ontorjo. Nah, kalau di atas kan ada Tojo, ini Ontorjo, ya, gitu, ya. Nah ini, gitu kan anaknya Berkudara itu, ya, Gatot bisa terbang, Ontorjo itu bisa dari dalam tanah. Kemudian kalau Antaseno bisa apa ya? Oh udah, iya. Tapi jalan-jalannya kan di daratan ya, gitu. Nah, jadi, ya. Nah ini, ya. Jadi barangnya itu, nah ini. Nah itulah yang dimaksud dengan teleportasi juga, Pak. Jadi saya lupa tadi tidak menjelaskan dulu judulnya. Jadi teleportasi itu membawa barang apa dari jarak jauh, gitu ya, teleportasi sebagai komunikasi. Itu kan kita berkomunikasi dari jarak jauh, ya, gitu. Pakai alat, kita pakai alat, lalu udah dengar aja kita ngomongnya gitu. Itu telekomunikasi. Lalu telekomunikasi ini barang dari jarak jauh. Nah, dia ada prosesnya nih. Tiba-tiba udah nyampe di kita. Ya. Nah ini. Nah, tapi kalau kan kita bisa lah. Ini kita kontak aja, kemudian kita pesen apa? GoFood, itu udah datang. Benerannya. Hello, kita pesen barang. Kiriman, juga datang, gitu kan. Kita udah paham itu. Ya. Nah, sekarang singgah itu bagaimana? Ya. Nah itu. Dia ada pertanyaan tadi ya, dari atas, ada juga yang berpendapat dari dalam bumi. Tapi tentu kalau itu dari bumi, pertanyaannya kemudian kapan nanti? Ya kalau dari bumi kan mesti ada kotoran-kotorannya ya. Kok nggak dilanti di sini, gitu ya. Ya, jangan langsung, ya itu juga kehendak Allah. Kalau kehendak Allah jangan langsung bersih, gitu kan ya. Nggak ada pertanyaan. Tidak menginspirasi ini, ya tadi seperti yang saya sebutkan di awal, 2000 meter itu kalau kita menafsirkan pada zaman itu ada teknologi apapun, 2000 meter itu Bapak, ya, apalagi juga belum ada jalan yang mulus. Terus sekarang lewatnya harus apa? Hitam-hitam bebatuan. Itu nggak ada jaminan bahwa 1 bulan nyampe, ya. Itu 2000 kilometer itu, ya. Nah ini karena di situ juga tidak disebutkan waktunya itu, ya. Loh, nah dari bayangan kita ini prosesnya kan berlangsung cepat, begitu ya, berlangsung cepat. Jadi falam naru'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi.
Jadi ketika singgasana itu sudah berada di depannya, maka kemudian Nabi Sulaiman berkata, inilah keutamaan dari Tuhanku untuk mengetahui apakah aku ini hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Waman syakara, barang siapa bersyukur fa inna ma yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa kufur, sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia, begitu ya. Nah, jadi sudah datang kemudian di depannya ya. Nah, maka itulah ungkapan dari Nabi Sulaiman. Tetapi terkait dengan alladzi indahu ilmun, ya, itu ada juga yang mengatakan bahwa orang itu tidak lain adalah Nabi Khidir. Ya, jauh sebelum bertemu dengan Nabi Musa. Ini. Ya, Nabi Khidir kan sosok yang apa? Tahu apa? Kata orang Jawa itu apa? Terus sak dirinya winara gitu ya. Jadi ada orang, ada apa, seorang anak yang dipukul mati gitu, maka Nabi Musa ngaget, lah kok ngapain kok gitu ya. Iya, gitu. Yang itu ujian Nabi Musa pada waktu itu kan, ya. Kemudian datang bocor kali gitu ya. Jadi kalah, apa ini namanya, Nabi Sulaiman itu Nabi Musa itu kalah ilmunya gitu ya, gitu. Tapi yang jelas kalau sekarang nggak bisa diterapkan lagi. Ono arek madani berarti sudah, apa namanya itu, dalam bahasa hukum sudah berpraduga bersalah gitu ya. Padahal itu kan dalam kaidah hukum kan tidak boleh gitu ya. Nah, jadi ada yang mengatakan itu Nabi Khidir. Gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu tidak lain adalah Nabi Sulaiman itu sendiri. Jadi Nabi Sulaiman itu begitu mendengar jawaban Jibril yang apa, bisa membawa singgasana itu dalam waktu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat apa kursi pengadilannya itu berkata bahwa itu kurang cepat begitu ya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman berkata ini gitu ya. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan Nabi Sulaiman kepada Jibril. Anak aku tadi dia ayar da ilaika tarfik. Nah, itu. Jadi ini ungkapan dari Nabi Sulaiman. Ada yang menafsirkan begitu, ya. Tapi sekali lagi jumhur ulama ini menyebutkan adalah ungkapan dari Asif bin Burkhoya, ya. Nah itu. Nah, jadi dari peristiwa ini juga Pak, ya, ada hal yang menarik. Ya. Sekarang kita bawa dalam konteks dunia modern. Ya. Peristiwa itu kan sudah berlangsung, sudah terjadi. Itu kita ambil hikmahnya, kita pelajari, begitu ya. Tuh. Yang kemudian tidak sebatas hanya dongeng, begitu loh, ya. Hanya dongeng. Nah, kalau orang-orang dengan latar belakang iptek, begitu kan, seperti pertanyaan saya tadi, sehingga bagaimana sih sana ini tadi nyampe, gitu kan, ya. Bahwa yang sekarang sudah berusia 55 ke atas, 60 begitu. Tentu ingat dulu di masa anak-anak. Saya ini 59 Ibu Bapak. Nah, saya lupa persisnya dulu waktu itu SMP atau SD. Tapi yang jelas waktu itu TV cuma satu Pak di Indonesia, TVRI aja. Belum ada yang namanya RCTI, SCTV, ya, Metro TV, Kompas TV, gimana? Dulu itu mana itu Pak? Ya,
dan juga tidak banyak yang punya di kampung-kampung itu. Ya, jadi meskipun ada TV, saya kalau nonton TV itu keluar dulu dari rumah, lalu datang ke tetangga yang punya gitu ya. Gitu. Apalagi dulu ketika masih ngaji, ya masih SMP, itu kalau mau nonton Rudi Hartono, berapa? Kalau Rudi Hartono pada waktu itu, Thomas Kang, di jalan kira-kira 3 kilo itu. Ke rumahnya di kaki itu siapa gitu ya. Lalu nontonnya juga di luar gitu, pagar gitu ya. Gitu. 3 kilo dari tempat ngaji itu ya. Karena dulu kalau saya ngaji itu biasanya nginep kan. Nginep di tempat ngaji, pulangnya subuh gitu. Nah, dari Langgar itu kemudian bareng-bareng dengan teman-teman 3 kilo nonton itu sih. Nah itu. Nah, jadi tahun 2000 pada waktu dia saya SMP gitu. Itu ada film serial yang namanya Star Trek, ya. Ya ini pesawatnya itu begini nih, enggak gini nih, Enterprise gitu, ya. Nah di dalam pesawat itu, ya, ada tempat untuk memindahkan apa? Penumpang. Jadi penumpangnya dipindah. Jadi begini. Nah, ini. Jadi biasanya ini orangnya kalau mau dikirim ke suatu tempat jauh, dia masuk ke sini. Ya, jadi berdiri, kemudian ada operator yang melakukan scan. Sudah dia lagi nih. Scan, lalu bilang, ya, lalu dia pergi ke yang jauh. Nah, inilah teleportasi. Tele itu jauh. Portasi itu ngangkut jauh. Konteksnya itu nih, gitu Pak. Ya. Ini dalam serial yang dibuat tahun 60-an, ya. Tapi masuk ke Indonesia itu tahun bukan tahun 70-an. Saya SMP. Itu ya. Saya masuk SMP itu kan sudah 77 ya. Lulus SD 76, 77 masuk SMP. Nah itu di akhir 7 bulan ini ada film serial ini di TVRI. Ya, itu. Nah, jadi gitu Pak. Nah ini Pak. Jadi di scan gitu ya, scan gitu ya, orang lain mungkin di tempat jauh. Nah ini ya, berkirim di tempat jauh. Sudah. Nah ini ya. Nah gitu. Jadi menariknya film ini begitu ya. Nah, ini science fiction, jadi fiksi sains ilmiah. Ini dibuat tahun 60-an. Tapi menjelang tahun 2000 Pak, ya. Di dunia kita itu berkembang ide yang disebut dengan teleportasi kuantum. Ini. Ya. Dan itu kemudian menjadi booming. Riset yang booming. Jadi pengiriman informasi jarak jauh. Ini berkembang yang sekarang namanya quantum information, ada teleportasi kuantum, ada komputer kuantum, ada kriptografi kuantum, begitu ya. Nah ini dan negara yang menggentang ya, ini supaya kita tahu ini riset ini dari Cina. 60% publikasi tentang tema-tema ini di jurnal internasional itu dari universitas-universitas di Cina. Nah, itu ya. Itu. Jadi, kalau sekarang kita dengar bahwa dalam konteks Cina itu sudah mulai menggeser Amerika, itu memang ada benarnya. Beda. Ya. Karena riset ini salah satu riset yang istilahnya itu apa ya? Yang menandai bahwa berarti teknologi tinggi itu menjadi bagian utama dari riset Cina itu. Ya. Nah ini. Jadi ini kemudian menginspirasi para ahli fisika untuk mengembangkan konsep itu. Ya. Nah ini dari film Star Trek itu. Nah jangan-jangan Star Trek
Itu ngaji surah An-Naml ayat yang kita dengar berita gitu ya, yang perlu kita cek kebenarannya. Orang yang bisa itu, Mbak, yang bisa bahasa Arab, di sela-sela istirahat makan siangnya itu baca novel, dan novel itu tidak lain adalah Quran. Mereka cari informasi tentang langit apa, begitu, gitu. Nah, kita ini barang ngaji, tunggu. Yang gak dapat ini apa ini kan? Ini sebenarnya. Ayo, ya. Nah, jadi bisa jadi mereka itu ngaji. Itu benar bisa bahasa Arab, gitu kan? Atau kalau enggak ya terjemahan, begitu. Nah, ini tentang dalam praktek, Mas. Kalau kita cetak pewayangan, Pak, nah, itu tapi option, oh, nggak perlu lagi dengan Surabaya seneng wayang. Lalu lalu nah, itu suka wayang, Pak. Ya. Nah, ini jangan cerita. Dia kan itu misalnya main wayang di itu dia. Wayang guru besar itu gitu. Dia kan jadi laki utama ya ternyata. Ya kan jadi laki utamanya yang mau saya ceritakan maju ini. Ya. Jadi judulnya pada waktu itu apa ya? Artino saya dahulu ya, judulnya. Singkat cerita begini. Ada dua orang bersaudara. Satu yang sebelah kanan ini Bambang Sumantri. Bambang Sumantri itu besar, gagah, gitu ya. Itu punya kiri, anak. Tapi ya, jangan berarti dari kakaknya Bambang Sumantri. Nah itu. Nah yang ketiga, Bambang Sumantri ini menjadi begitu ya. Itu kemudian datang dan ingin mengabdi pada Raja Mausapati Arjuna Sosrobahu, gitu ya. Nah kemudian ya istilahnya melamar, begitu dan diterima. Nah kemudian karena Arjuna Sosrobahu tahu bahwa Bambang Sumantri ini juga orang sakti. Nah, kemudian diminta untuk apa? Melamar sakti dari istri Raja begitu ya. Namanya siapa begitu? Berangkat. Di sana kemudian ya terjadi karena pertarungan dan seperti diduga Arjuna Sosrobahu bahwa senang dan bisa membawa putri cantik itu, tapi benar yang mana? Nah, ya, Dewa ini kemudian dari itu nggak ada mau tapi kemudian waktu dulu memiliki sendiri. Anak itu kemudian ya, lapor kepada Arjuna Sosrobahu itu. Itu apa saja? Ternyata nanti Sumantri Balero, gitu ya. Jadi ini kan dulu marah, ya. Arjuna itu marah dan kemudian apa? Ya, apa namanya? Ya terjadilah pertengkaran, pertarungan antara Sumantri dengan Arjuna. Dan Arjuna kalah sakti. Ya, kalah. Udah, baru kemudian nyesel. Ya, nyesel lalu menghadap lagi. Tuhan, saya mengaku salah, tapi saya tetap ingin apa menjadi apa penggawanya, gitu ya. Nah, kemudian diberi syarat lagi itu untuk membawa
Ya diterima tapi dengan syarat, yaitu membaca nama ya, membaca nama dari. Ini Sumantri, ini Sukrosono. Ya. Nah, ini Sumantri darinya Pak, di Gunung Kuntoro. Ya, itu. Ya, kamu boleh kembali percaya, tapi syaratnya tolong bawa papan Sriwedari di Gunung Kuntoro. Dan ingat, ya, tidak boleh ada satu daun pun yang jatuh. Ini kalau apa Pak? Lirik kamu ini dari sini. Ya ini waktu ini sosok yang gede dan dapat dipercaya dalam artian oh no Mas Mutiara Sungkawa enggak jamin gitu ya. Nah ini, nah sampai ini dia kembali menjadi pasukan kerajaan, menjadi dari apa pengawal raja yang ya terhormat begitu ya. Kalau sekarang kan apa istilahnya Pak, ada ada Mama Pes, ada apa lagi Pak? Seharian itu apa namanya itu KSP itu kan ya tim inilah tim lingkaran yang gitu ya, menjadi itu. Nah diterima tapi ya percaya jadi kan, tapi kemudian dia ingat dia punya adik yang jauh lebih sakti yaitu Sukrosono. Nah gitu ya, dan kemudian dia memohon minta tolong kepada adiknya, lalu Sukrosono itu membawa singgah sana ini ya. Nah, kalau dalam pelayanan yang saya sebagai wakil ya Pak, dari itu musim-musim pandemi itu Pak. Jadi sudah dari dipanggil oleh Semar belum datang, lalu menerima kirim kesah adanya dengan Sumantri, lalu kakaknya itu disuruh Mas supaya sama itu ya kan nggak bisa ngomong gitu ya. Iya kan, iya kan, gitu kan. Jadi nggak bisa ngomong cuma itu, Pak Antri itu ya, Linggol, Pak Ayah Tenano, gitu kan. Nah, itu, nah ternyata kemudian di wayang itu Pak ya, itu jalannya muter film Pak, Sementri Nogban, jalan, jalan, gitu loh ya, di wayang itu itu meskipun pertanyaannya kemudian tamannya jarang kalau misalnya itu berarti berarti kalau yang itu ambil bilang yang lumpur yang menenggelamkan rumah itu ya, karena rumahnya di bawah lalu dari di sini pasang begini namanya apa waktu itu ya, kalau yang tanah berlumpur itu kayaknya tingginya seperti itu ya, karena rumahnya jadi kosong. Orang melihatnya rumahnya tenggelam, padahal sudah dipindah ke tempat lain. Jelas-jelas gitu loh, ya. Nah, tapi poinnya begini. Kadang-kadang kita memfonis cerita-cerita seperti itu, cerita-cerita yang sirik begitu kan. Ya. Nah, maksudnya dalam konteks ini sebelum kita memfonis sirik, gitu loh ya. Jangan-jangan cerita ini juga dapat inspirasi dari Quran ini loh, dari kita Nabi Sulaiman. Lalu yang membacanya adalah sastrawan Jawa, dikembangkan narasi seperti ini gitu. Ya, ini maksud saya jangan gampang-gampang. Sebelum kita punya ya pengetahuan begitu ya, punya perbandingan. Yang ini coba ya kita tampilkan tadi data saya tampilkan Syam ke Yaman 2000 km ya oke bawanya pada zaman itu. Kalau kita kemudian berimajinasi beberapa ribu tahun yang lalu pada waktu itu belum ada teknologi canggih, padahal iya
Saya benar Nabi yang diajari menggunakan besi apa? Apa yang kita bayangkan dengan menggunakan besi? Apa besi itu menjadi kamu ganti? Kata sendiri, industri baja dan kata itu sosial, gitu kan? Bikin baju besi, bikin orang bikin baju besi itu namanya berapa ribu? Ya, bikin baju besi. Ya, kamu yang anda, kamu yang bikin barat. Ini ya, gitu kan? Ya, kan dipahami. Lalu dengan pada zaman Nabi pada waktu ini, teknologinya sebenarnya bisa jadi juga jauh lebih canggih dari sekarang. Cuma karena kemudian ada fenomena alam apa ya yang kemudian itu terkapir semua, gitu. Ya, sudah. Nah, meninggal singgah sana Ratu Bilqis pun juga nggak bisa dipahami gitu Pak. Jadi singkat cerita, apa nih berikutnya nih? Oh, nah ya. Jadi banyak kisah-kisah di kita yang sebenarnya sering kita dengar, tapi ketika kita mendengar itu memang kita tidak eh, berpikir lebih jauh gitu ya. Tapi kita menerimanya itu sebagai tulisan yang langsung jadi gitu ya. Jadi tidak salah. Kecuali kalau orang ilmuwan yang sebelum kita mau berkaitan mestinya mengambil pelajaran tentang proses gitu ya. Karena ini dimuat di dalam kitab suci, saya yakin tentang kebenarannya. Kemudian kejadian sebelumnya bagaimana itu adalah tugas orang-orang khusus ulul albab, ulama, dan makanya ulama dalam konteks ini adalah ulama-ulama yang sering saya katakan ulama-ulama yang berpikir tentang alam dan fenomena. Di dalam Al-Quran ayat alam itu ada 800, itu 5 kali lebih banyak daripada ayat itu yang jumlahnya hanya 150. Karena itu untuk mengembalikan kejayaan Islam, umat Islam harus juga mempelajari yang 800 ayat alam itu, lalu juga mempelajari alamnya itu sendiri, dan tentu harus memilih pemimpin yang tepat, jangan salah pilih di pemilu 2024. Fasta itu